Hai kawan belajar, jumpa lagi dengan Mr. Niko. Kali ini Mr. Niko punya percobaan menarik. Yuk kita simak. Ini ada sebuah botol bekas minuman. Nah, di bagian bawahnya udah saya bolongin, terus diisi air. Airnya akan keluar dari bolongan itu ya. Terus ini juga ada senter laser. Oke, sekarang kita senterin tepat di lubang di mana airnya keluar. Perhatikan ya. Nah, ternyata cahayanya tidak merambat lurus, tapi mengikuti pancuran air itu. Loh, kok bisa gitu ya? Percobaan yang barusan kita lihat itu terkait dengan pemantulan sempurna. Materi fisika kelas 11 semester 2 tentang cahaya. Nah, pada kesempatan kali ini, berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita main-main sama kaca sama senter lasernya tadi. Seperti yang kita tahu bahwa kalau cahaya melewati dua benda atau dua bahan yang indeks biasnya berbeda, maka dia akan mengalami pembiasan. Kayak gini ya. Misalnya ini kan di sini udara, di sini kaca. Kalau udah Niko tembakin begini, kalau tidak lurus ya lurus aja juga ya. Kelihatan ya? Ini lurus ke sini. Cahayanya juga lurus yang di dalam kaca. Tapi kalau dibelokin, dikasih sudut begini, cahaya yang datang ke arah sini tapi belok ke sini. Kalau kayak gini, gitu juga ya. Dari sebelah sini ke sini, belok ya. Pembiasan seperti biasa. Oke. Nah, ada yang unik kalau misalnya udah Niko tembakin dari kayak begini, dari yang sebelah sini sekarang. Geser sebelah sini. Nah, beloknya ke sana ya. Terus tapi tembakin dari sebelah sini. Nah, beloknya ke sini. Terus nah, ini sekarang. Peristiwa ini nih. Loh, kok malah mantul? Padahal kan cahayanya ini masuk, dibiaskan betul. Di dalam kaca kok malah mantul. Oke, lihat tuh, malah mantul di dalam situ dia. Nih, malah mantul dia. Nah, kok bisa? Bukannya malah pembiasan, tapi malah mantul. Oke, terus kalau udah Niko coba lagi pakai yang ini sekarang, kacanya diganti sama yang ini. Sekarang kalau udah Niko senterin lasernya ke yang ini, kaca tapi yang setengah lingkaran begini, ini lurus, dia nggak dibiasin, lurus ya. Terus kalau dibikin miring begini, kelihatan udah mulai bengkok ya cahayanya. Sebagian tentu dipantulkan. Terus makin bengkok begini, bengkok kelihatan ya. Tapi pas yang gini, nah, pas yang begini kelihatan banget bahwa dia justru malah dipantulkan. Kita ulang. Nah, ini masih dibiaskan, terus sampai dia dipantulkan. Nah, jadi kayak gini. Peristiwa ini namanya adalah pemantulan sempurna atau bahasa Inggrisnya total internal reflection. Nah, ini terjadi pada saat cahaya ini datang melalui medium yang lebih rapat atau indeks biasnya lebih tinggi, dalam kasus ini kaca yang dari sini ya, keluar, berarti ini ke udara, berarti dari kaca ke udara, dari rapat ke renggang. Kita ulang, pas disenterin begini kelihatan dia lurus, pas dibelokin bengkok, geser sini deh, bengkok sampai ke sana ya, kelihatan ya, bengkok. Nah, saat dia begini bukan lagi dibelokin tapi dipantulin. Peristiwa pemantulan ini terjadi saat sudut datangnya melebihi sudut tertentu. Nah, sudut tertentu ini disebut sudut kritis. Oke. Besarnya sudut ini beda-beda ya, tergantung dari mediumnya, tergantung dari indeks bias kedua medium. Dalam kasus ini kaca sama udara, nanti kalau diganti misalnya kaca sama air atau kacanya diganti sama yang lain, sama benda lain, ya beda juga sudut kritisnya. Nah, dari penjelasan tentang pemantulan sempurna tadi, kawan belajar ada yang bisa ngejelasin nih fenomena yang di awal tadi. Kenapa
cahayanya bisa belok ngikutin pancuran airnya. Ada yang bisa nggak ya? Yuk kita analisis sama-sama ya. Nah, kasusnya gini tadi ya, bahwa cahayanya belok mengikuti pancuran airnya. Kita zoom dulu. Dan kita analisis satu-satu. Pertama ini botolnya dan pancuran airnya. Saya gambarkan model begini ya. Terus cahayanya kan tadi datang dari dalam botol, artinya mediumnya air gitu ya. Menuju ke luar. Di luar itu adalah udara. Nah, kedua benda ini memiliki indeks bias yang berbeda, di mana air punya indeks bias lebih besar daripada udara. Lalu, sudut datangnya juga lebih besar daripada sudut kritisnya, sehingga terjadilah pemantulan sempurna. Lalu di bagian bawah sini juga terjadi hal yang sama, pemantulan sempurna lagi dan terus berulang sampai ke bawah. Terus, apa sih aplikasi atau kegunaan dari pemantulan sempurna ini? Konsep pemantulan sempurna ini dipakai di kabel fiber optik. Itu loh yang biasa dipakai buat jaringan internet. Bahkan jaringan internet seluruh dunia yang di bawah laut itu pun pakainya kabel fiber optik ini. Jadi informasi atau data yang ingin ditransfer itu dibawa oleh cahaya. Nah, cahaya itu dilewatkan di dalam kabel fiber optik itu. Terus kabelnya kan nggak mungkin lurus aja dong, pasti ada belok-beloknya. Nah, cahaya di dalam kabel tadi belok, atau lebih tepatnya pemantulan sempurna, persis seperti yang terjadi pada cahaya yang ngikut jalur atau air pancuran dari botol tadi. Gitu. Selain di fiber optik tadi, pemantulan sempurna juga digunakan di periskop dan binokuler. Periskop digunakan untuk melihat objek yang lebih rendah atau tinggi dari pandangan mata kita. Biasanya ada di kapal selam untuk melihat situasi di permukaan air. Periskop terdiri dari dua buah lensa prisma yang terletak di masing-masing sudut. Cahaya yang datang mengalami pemantulan sempurna di prisma pertama sehingga berbelok arah menuju ke prisma kedua. Lalu, cahaya mengalami pemantulan sempurna lagi di prisma kedua, sehingga berbelok menuju mata. Akhirnya, pengamat bisa melihat objek yang berada di atasnya. Prinsip yang sama juga terjadi di binokuler atau yang biasa disebut dengan teropong dua lensa. Itu loh yang pakai kedua mata untuk melihatnya ya. Nah, itu tadi diskusi kita tentang pemantulan sempurna. Dari pemantulan sempurna kita banyak belajar bahwa hal-hal yang tampaknya unik, aneh seperti itu, tidak biasa, ternyata banyak sekali manfaatnya ketika kita pelajari. Itu saja dulu pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Om Udin kedatangan tamu. Tamunya dari Banjar. Tetap semangat menuntut ilmu. Sampai jumpa lagi ya kawan belajar. Bye-bye.